yaitu ketika kalian punya hajat mendesak, misalnya pengen lunas hutang, ya Allah, pengen rezekinya lancar, pengen ibadahnya pengen khusyuk, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, namun belum punya modal, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen sembuh dari penyakitnya, maka kalian harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, para subscriber dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa kalian semua, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang ridhoi oleh Allah. Amin, amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di mana di kesempatan kali ini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman kalian semua. Kita berdoa bersama-sama dan mari kita aminkan bersama-sama teman-teman. Untuk kalian, untuk kita semua yang rezekinya belum lancar, semua dilancarkan oleh Allah. Yang pengen lunas hutang, pengen ibadah haji, pengen ibadah umrah, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, pengen punya gaji naik, pengen pangkat naik, pengen punya pekerjaan, semoga cepat Allah kabulkan. Amin, amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami berjumpa kembali. Tentunya kami akan memberikan sebuah amaliyah yang tentunya ada teman-teman yang membutuhkannya seperti itu teman-teman. Di kesempatan kali ini kami akan membagikan 3 amalan yang insya Allah ketika kita amalkan, kita lakukan, kita rutinkan setiap hari, maka apa saja yang menjadi hajat teman-teman pasti akan Allah kabulkan seperti itu teman-teman, dan pasti kita akan dikejar-kejar rezeki teman-teman dengan 3 amalan ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman silakan tuliskan hajat besar teman-teman, doa terbaik teman-teman di kolom komentar ini, nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat kita cepat Allah kabulkan seperti itu teman-teman. Silakan tuliskan di kolom komentar ini hajat besar atau keinginan mendesak kalian, silakan tuliskan di kolom komentar ini seperti itu. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah 3 amalan sekaligus yang apabila kita mengamalkan pasti kita akan dikejar-kejar oleh yang namanya rezeki seperti itu teman-teman. Namun sebelum kalian mengamalkan ini, kalian harus yakin, fokus, serta punya wudhu teman, atau suci dari najis dan hadas seperti itu. Yang amalannya ini cukup familiar, sering teman-teman mendengarkan, cuma mungkin tidak tahu cara mengamalkannya dan berapa jumlahnya. Namun ketika tahu cara mengamalkannya, waktunya kapan, jumlahnya berapa, insya Allah teman-teman hajatnya yang belum dikabulkan Allah, maka akan Allah cepat kabulkan seperti itu teman-teman, dan kalian pasti akan dikejar-kejar oleh yang namanya rezeki seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja kami jelaskan di kesempatan kali ini, yaitu ketika kalian punya hajat mendesak, misalnya pengen lunas hutang, ya Allah, pengen rezekinya lancar, pengen ibadahnya pengen khusyuk, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, namun belum punya modal, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen sembuh dari penyakitnya, maka kalian harus bangun di sepertiga malam di antara jam 1 sampai jam 4 seperti itu teman-teman. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian harus mendirikan sholat tahajud seperti itu. Kenapa Ustaz kok harus sholat tahajud ketika kita punya banyak masalah? Karena sholat tahajud itu bisa mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat nanti teman-teman.
ketika kita sedang down, sedang punya banyak masalah, sedang terpuruk, dan kita merutinkan salat tahajud, maka derajat kita akan Allah kabulkan. Ini akan Allah angkat derajat kita. Ini sudah termaktub dalam Al-Quran seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan salat tahajud, maka kalian harus apa? Harus mengamalkan 3 amalan ini, teman-teman. Yang pertama itu istighfar dulu. Kenapa harus istighfar, Ustadz? Karena ketika kita banyak dosa, tentunya rezeki akan menghambat, teman-teman. Artinya dosa kita menghambat kelancaran rezeki kita. Misalnya belum Allah kabulkan hajat kita, rezeki kita semakin seret, hidup tidak karuan, maka apa yang harus kita lakukan? Harus kita memohon ampun kepada Allah dengan perbanyak istighfar. Karena ketika Allah mengampuni kita dari dosa kita yang telah lakukan kepada Allah, maka niscaya apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan ketika Allah sudah mengampuni kita dengan kita memperbanyak istighfar seperti itu, teman-teman. Seperti contohnya seperti ini. Ketika kita punya salah kepada seseorang, kita tidak minta maaf, maka tentunya orang tersebut benci kepada kita. Namun ketika kita sudah diampuni, minta maaf kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan kasihan kepada kita, dan apa saja yang kita minta pasti akan Dia berikan seperti itu. Begitu juga dengan Allah, ketika kita beristighfar, maka dosa kita Allah ampuni dan hajat kita Allah kabulkan seperti itu. Maka perbanyak istighfar, yang bacanya astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Berapa kali, Ustaz? Itu cukup 100 kali setelah salat tahajud. Amalan yang pertama. Terus amalan yang kedua itu kita harus perbanyak sholawat, teman-teman. Kenapa? Di samping kita akan mendapatkan syafaat nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, nanti juga kita ini akan juga pasti akan diberikan kelancaran rezeki dengan perbanyak sholawat. Nah, seperti gini, ketika kita mau minta bantuan misalnya kepada presiden, sedangkan kita orang bawah, orang tidak punya apa-apa, tentunya kita harus mempunyai ajudan presiden atau orang dalamnya presiden jika kita ingin dengar permintaan kita oleh presiden. Ketika kita sudah mempunyai atau kenal sama orang dalamnya presiden, ajudannya, maka insya Allah apa yang kita minta akan diberikan oleh presiden tersebut. Namun ketika kita tidak kenal sama presiden, tidak punya orang dalam, maka sulit untuk presiden kabulkan permintaan kita seperti itu. Begitu juga dengan kita minta kepada Allah, maka kita harus bertawassul melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara perbanyak sholawat seperti itu, teman-teman. Bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu yang pendek. Dengan kita berselawat berarti kita menjadikan Rasulullah menjadi perantara untuk hajatnya kita itu akan cepat Allah kabulkan, yaitu perbanyak selawat. Maka ketika kita memperbanyak selawat berarti kita cinta kepada Rasulullah, dan juga Allah cinta kepada dan Allah juga cinta kepada Rasulullah. Ketika kita sama-sama mencinta, kita cinta kepada Rasulullah, Allah juga mencintai Rasulullah, maka saya apa yang kita minta pasti akan Allah kabulkan seperti itu, teman-teman. Perbanyak sholawat dengan bacaan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali? Itu juga 100 kali minimal, teman-teman. Yang ketiga itu perbanyak membaca atau mengamalkan Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyuh Ya Qayyum, Ya Hayyuh Ya Qayyum, Ya Hayyuh Ya Qayyum, Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Ketika kita mengamalkan Ya Hayyuh Ya Qayyum ini, kita juga bisa disenangi oleh semua orang. Juga kita akan setiap permintaan kita atau setiap kita memerintahkan kepada orang lain itu akan didengar oleh orang tersebut, teman. Dan juga ketika kita mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum misalnya 1000 kali, ini bisa menjadikan kita kaya, itu di dalam sebuah keterangan lainnya, teman-teman. Ketika kita memperbanyak Ya Hayyu Ya Qayyum minimal misalnya 1000 kali, maka kita akan menjadi orang yang kaya dan kita akan menjadi orang yang terhormat seperti itu, teman-teman. Maka dari itu ketika kalian terpuruk, banyak masalah, rezekinya seret, maka
lakukan tahajud di sepertiga malam, karena waktu tahajud merupakan waktu yang sunyi, dan ketika kita minta kepada Allah maka kita akan menjadi khusyuk dan cepat Allah kabulkan teman-teman. Dan lakukan amalan 3, yaitu istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan ya hayyu ya qayyum 100 kali. Maka apa saja yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hajat kita, pasti akan Allah gampangkan, pasti akan Allah mudahkan yang menjadi permintaan kita, dan Allah kabulkan seperti itu teman-teman. Cukup saya di sini dulu permintaan kita, perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.